Halo guys, ini adalah video tutorial dari kelompok 5. Di sini kita akan membuat aplikasi triathlon competition yang beranggotakan Tajat Sabah Samawat, Tia Nur Amrina, Weni Maulida Nabila, dan Nur Hasanah yang diampu oleh Dr. Irfan Iswandi SEMT. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Weni Maulida Nabila, KPI 6B. Jadi di sini saya dari kelompok 5 bersama teman-teman, kami akan membuat sebuah aplikasi olahraga atau triathlon competition yang dimana ada 3 kategori. Yang pertama swim, yang kedua bicycle, dan yang ketiga adalah run. Nah, dari aplikasi tersebut, maka kita akan mencari siapa yang tercepat atau olahraga yang tercepat. Kemudian, data dari pemenangnya akan disimpan dalam bentuk file. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video yang berikut ini. Kita akan buka aplikasi Visual Studio 2022. Kemudian kita akan buat project baru. Klik Create Project, lalu klik Windows from Apps, Next, dan project name-nya kita ganti. Project name-nya kita ganti kelompok 5 KPI 6B. Nah, setelah itu kita klik Next dan create. Kita tunggu sampai muncul seperti ini, lalu kita kecilkan fontnya. Nah, setelah itu kita menuju ke properties dan kita ganti teks propertiesnya kelompok 5 KPI 6B. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tia Nur Amrina. Nah, selanjutnya di sini kita akan memasukkan objek label. Kita cari dulu namanya label. Kemudian kita pindahkan ke desain. Nah, kemudian di properties text label kita ganti namanya menjadi athlete name. Nah, kemudian supaya cepat kita copy jadi 3. Kemudian kita susun. Nah, di label kedua kita ganti teksnya jadi swim time. Oke, kemudian yang ketiga properti teksnya kita ganti jadi bicycle time. Kemudian yang terakhir teksnya kita ganti menjadi run time. Nah, kita silang dulu. Ini nggak ada di sini. Kita cari dulu di view. Kita ketik text box. Oke, kita pindahin. Kita copy lagi aja ya, biar cepet, nggak usah nyari-nyari lagi. Kita samakan dengan labelnya. Nah, sudah seperti ini. Sekarang kita ganti properties name text box ini menjadi txt athlete name. Oke, udah diganti. Kemudian yang kedua, name-nya kita ganti jadi
txt, sebentar nih, dulu txt swim time. Nah, lanjut yang ketiga, kita ganti name-nya menjadi txt bicycle time. Nah, yang terakhir kita ganti teksnya, name-nya jadi txt run time. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah. Saya di sini akan melanjutkan pembahasan dari TIA. Ya, pertama kita ke toolbox. Kita cari button ya dengan ukuran yang cukup. Nah, oke, kita copy paste sebanyak 4 button. Oke. Nah, kita atur posisi button agar lebih rapi. Nah, letak posisi button ini bebas ya. Mau di mana aja. Nah, udah cukup. Oke. Kemudian kita atur frame dengan ukuran yang lebih cukup ya. Oke. Kemudian kita ke properties button. Nih. Atau ada kesalahan. Oke, kita bawa ke properties dengan teksnya kita ganti dengan nama entry. Ya, kemudian button 2 ke properties tag kita ganti view. Ya, button ketiga ke properties tag kita ganti dengan nama winner. Button keempat ke properties tag kita ganti dengan save. Oke, sudah. Selanjutnya kita ke toolbox cari review. Nah, untuk menampilkan skor. Oke, kita atur ukurannya dengan rapi. Kemudian kita ke properties. Propertiesnya kita ganti dengan nama list view. Ya, nah kemudian kita rapikan frame-nya dengan ukuran yang cukup. Ya. Nah, kita rapikan lagi. Rapikan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Taj Sabah Samawat. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Nur Hasanah. Ya, selanjutnya kita akan menambahkan item berupa text box. Kita cari dulu text box. Kita pilih, kita tarik ke sini. Kita atur ukurannya segini mungkin. Oh, nggak bisa karena multiline-nya belum true ya. Kita ke properties, dari multiline dan kita pilih di sini true. Nah, jadi bisa kita atur leluasa. Kita atur fontnya juga kita besarin. Fontnya kita besarin. Ya segini cukup. Nah, kita blok, kita taruh ke bawah karena kita akan menambahkan label berupa judul. Kita turun ke bawah dulu. Ya, segini. Selanjutnya kita cari item berupa label untuk judulnya ya. Label kita tarik sini. Oke, kita ganti properti teksnya triathlon competition. Oke.
itu kita ganti fontnya. Kita cari di properties, kita cari font. Titik 3, kita klik titik 3 di situ. Ya, kita cari font yang bagus. Thinner kurang bagus. Oh, ini MV Bowling bagus ini. Kita kasih size-nya di 16. Coba. Kita klik OK. Kita pindahin dulu. Pindahin. Yap, habis itu kita gedein lagi. Masih kurang gede. Ke font titik 3, kita atur size-nya di 18 saja, kita gedein sedikit. Klik OK. Oke, dah cukup. Ya, selanjutnya kita pilih semua label. Kita ubah juga fontnya ke properties font. Klik titik 3. Kita ubah menjadi Tecton Pro. Ukurannya 10, kita klik OK. Yap. Udah, selanjutnya ini untuk item list view-nya sepertinya kita ubah menjadi item list box. Kita tarik. Harus ini dulu aja nggak apa-apa. Setelah itu item list box-nya list view-nya kita hapus. List box-nya taruh atas. Kita ukur sesuai keinginan. Ya, segini. Selanjutnya kita ubah property name-nya menjadi LST view. Oke. Yap. Terima kasih. Selanjutnya kita akan membuat coding atau kita akan masuk ke bagian coding. Kita akan mengetik di atas public class. Kita ketik import system.io. Nah, setelah itu di bawah public class form 1 kita akan mendeklarasikan 5 variabel, yaitu dim athlete name dalam kurung array 5 as string, yang dimana tipe datanya ini string. Kemudian dim swim time dalam kurung 5 as double. Kita pakai data double karena agar nanti bisa mendeteksi angka berbentuk desimal. Selanjutnya kita kenalkan juga dim bicycle time array 5 as double, dim runtime dalam kurung 5 as double juga. Lalu yang terakhir ada dim incapacity as integer. Nah, int capacity ini sebagai kapasitas array yang bisa di-entry. Sebelumnya, tulisan label 1 klik kita hapus dulu, lalu kita buka form design dan klik button entry. Kita memasuki coding button entry. Kita pakai if int capacity lebih dari 5, then message box dot show dalam kurung tanda petik 2 can entry the data is full. Jadi nanti ketika kita memasukkan kapasitas yang melebihi 5, maka akan muncul pesan cannot entry the data is full. Lalu kita tambahkan exit sub dan if. Selanjutnya swim time dalam kurung
array in capacity sama dengan txt swimTime.text. Bicycle time array int capacity sama dengan txt bicycle time.text. Runtime array int capacity sama dengan txt runtime.text. Nah, selanjutnya untuk ketentuan waktu yang di entry pada kategori swim tidak boleh kurang dari 40. Untuk itu kita pakai if lagi pada ketiga kategori swim, bicycle, dan run. If swim time array int capacity kurang dari 40, then message box dot show dalam kurung tanda petik 2, kita tulis invalid time, please re-entry. Jangan lupa kita kasih exit sub. Selanjutnya di bawah and if. Nah, biar cepat kita copy aja codingnya, karena codingnya ini sama, tinggal kita ganti nama variabelnya. Untuk swim time yang kedua, ini kita ganti bicycle time dan kurang dari 260. Untuk yang ketiga, kita ganti menjadi runtime, kurang dari ketentuannya, kurang dari 125. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Nur Hasanah. Selanjutnya athlete name dalam kurung incapacity adalah nilai dari sama dengan txt athlete time.text. Kemudian swim time dalam kurung incapacity sama dengan txt swim time.text. Kemudian bicycle time buka kurung incapacity sama dengan txt bicycle.text. Enter. Kemudian run time incapacity sama dengan incapacity plus 1. Nah, lanjut kita ke from the set untuk mengcoding pattern view. Dim view as integer. Kemudian list view dot item dot clear dalam kurung. Kemudian for view sama dengan 0 to incapacity min 1. Kemudian list view dot item dot add dalam kurung athlete name dalam kurung view. Terus and
tanda kutip, tanda panah, tanda kutip, and tanda kutip swim. Sama dengan tanda kutip and swim time dalam kurung view and tanda kutip koma and tanda kutip bicycle, sama dengan tanda kutip and bicycle time dalam kurung view and tanda kutip koma and tanda kutip and tanda kutip run, sama dengan run time dalam kurung view tutup kurung. Ya, selanjutnya jika sudah sesuai, mari kita masuk ke coding dari button winner untuk menampilkan siapa-siapa saja yang tercepat dari masing-masing olahraga sama namanya. Dim winner swim as integer, kemudian dim winner swim name untuk atletnya as string, kemudian dim winner bicycle, nggak boleh pakai spasi ya, as integer, kemudian dim winner bicycle name as string. Selanjutnya untuk dim winner run as integer, kemudian dim winner run name as string. Ya, selanjutnya kita deklarasikan lagi ya untuk masing-masing olahraga supaya tidak mencampur data yang terkecilnya. Ada dim int index swim as integer, kemudian untuk bicycle as integer, kemudian dim int index run as string. Kemudian terus di bawahnya winner swim sama dengan swim time data ke 0 atau indeks dari array yang ke 0. Selanjutnya kita looping for a sama dengan 0 to in capacity minus 1. Dihitung mundur ya sesuai berapa nanti data ini masukin. If swim time ke A kurang dari winner swim, then winner swim sama dengan swim time index ke A. Kemudian kita kasih int index swim sama dengan A, kemudian winner swimnya sama dengan swim time ke index swim. Oke. Kemudian kita akan memberi namanya dari pemenang itu. Berarti winner swim name sama dengan atlet name ke int index swim. Oke. Selanjutnya untuk pemenang sepeda winner bicycle sama dengan bicycle time ke 0, sama ya, kita ikutin yang di atas saja. For A sama dengan 0 to in capacity minus 1. If bicycle time ke A kurang dari kurang dari winner bicycle,
then winner bicycle sama dengan bicycle time ke A. Kemudian int index bicycle sama dengan A, terus winner bicycle sama dengan bicycle time ke int index bicycle, and if. Kemudian untuk namanya winner bicycle name sama dengan athlete name ke index bicycle. Oke, selanjutnya untuk pemenang lari, winner run sama dengan run time ke data ke 0, for A sama dengan 0 to in capacity minus 1. If runtime ke A lebih kecil dari winner run, then winner run sama dengan runtime ke A. Kemudian int index run sama dengan A. Selanjutnya winner run sama dengan runtime ke int index run. And if, terus di bawah next kita kasih atletnya, winner run name sama dengan athlete name ke int index run. Kemudian untuk outputnya kita akan keluarkan di txt_winner.text sama dengan winner swim name, kita swim dulu, swim name, dan tanda petik kita kasih panah kayak gini aja, kemudian spasi oh ini salah, kita ganti dulu int index run. Oke. Selanjutnya kita kasih tanda petik swim score sama dengan, dan swim time index ke int index swim, kemudian vbclf, dan winner bicycle name kita kasih tanda panah lagi, bicycle score-nya terus kita kasih bicycle time index bicycle, dan vbclf ya di bawah, dan winner run name, dan kita kasih tanda panah lagi, dan run score sama dengan run score sama dengan, dan kita masukkan runtime data ke int index run. Dah, kita coba running ya, running, lagi loading. Coba kita klik namanya uni, swim time-nya 56, bicycle-nya 278, terus runtime-nya kita masukin 167 aja, entry. Kemudian kita ganti namanya lagi, namanya Vita, swim time-nya 46, bicycle time-nya kita masukin 298, ini kita jadi 137, kita entry, kita view, udah masuk ya datanya. Tercepatnya siapa, kita coba klik winner, muncul ya, yang menang berarti data yang tercepat. Oke, kita selanjutnya akan mengcoding button save. Kita klik 2 kali. Kemudian kita akan mendeklarasikan 4 variabel. Yang pertama, dim myWriter as stream writer. Kemudian yang kedua, dim dialog as save file dialog. Kemudian yang ketiga, dim selected
as, bolehan. Dan yang keempat, dim file name as string. Nah, variabel dialog variabel dialog yang bernilai sama dengan new save file dialog, buka tutup kurung, kemudian selected sama dengan dialog dot show dialog. Oke, kita klik aja. Nah, lanjut kita pakai if selected sama dengan true, then file name sama dengan dialog dot file name. Kemudian kita tulis lagi my writer sama dengan file dot create text. Mana nih? Kita cari create, oke. Create text. Nah, oke. Buka tutup kurung file name. Untuk membuat file text my writer dot writer line teks dari txt winner dot text. Oke. Nah, dan yang terakhir kita tutup my writer dot close. Oke, selanjutnya kita coba running. Kita coba masukkan nama atletnya. Yang pertama namanya Viro. Swim time-nya 56, di cycle time-nya 345, run time-nya 178. Kita entry dulu. Kita coba pakai nama lain. Kita ganti nih nama si Viro jadi Jira. Nah, swim time-nya kita ganti jadi 86, cycle time-nya 325 dan run time-nya 179. Kita entry lagi. Kita masukkan lagi satu nama lagi. Namanya Erna. Swim time-nya kita ganti berapa ya? 74. Oke. Di cycle time-nya jadi 425, run time-nya 124. 125, oke. Kita entry, kita view, kita winnernya, kita klik. Kemudian sudah muncul nih nama atlet pemenang dari semua lombanya sudah terlihat. Nah, kemudian kita save. Save-nya terserah kalian mau disimpan di mana. Nah, selanjutnya kita namakan filenya try1. Kita save, kemudian selesai. Baik, langkah selanjutnya setelah kita membuat proyeknya, kita akan membuat dokumentasi dari proyek tersebut. Proyeknya kita membutuhkan object definition sheet, pseudocode, kemudian ada physical design, dan yang terakhir test plan. Ya, untuk membuat itu kita buat tabel dulu. Sebelumnya kita melis nama anggota kelompok kita ya, kemudian nama projectnya apa. Setelah itu kita membuat tabel yang berisikan object reference, object type, property, value, dan event procedure.
Ya di sini yang nomor 1 kita ke form dulu ya, form 1, terus properti yang diubah yaitu teks menjadi kelompok 5 KPI 6B. Kita copy paste aja, langsung taruh di value. Masuk ke objek selanjutnya yaitu label. Yang kita ganti teks dan font, kemudian size-nya. Ini ya label judul ini ya. Kita ke properti, teksnya diubah menjadi triathlon competition. Kita copy paste, kemudian font dan size nya kita langsung ke sini aja ya, ada keterangannya, kita copy paste, langsung taruh di sampingnya. Oke. Yap, selanjutnya ada label yang kedua, properti yang diganti teks yaitu label athlete name ya. Teksnya kita copy, kemudian taruh. Selanjutnya ada label 3 yang diubah juga properti teks yaitu label dari swim time. Kita copy. Ya sebenarnya seperti ini aja ya, kita copy dari kolom properties. Selanjutnya ada label yang keempat yaitu label bicycle time ya. Kita teksnya juga yang diubah menjadi bicycle time, kita copy paste ke sini. Terus yang kelima label lagi. Untuk yang kelima ini label runtime ya. Properti teks yang diganti kita copy paste di sini. Selanjutnya ada text box. Text box 1 yang diganti propertinya itu nama ya, name menjadi txt athlete name. Ya, kita ke properties, kita copy paste. Ya, kita tambahkan dulu. Lanjut ke text box kedua. Yang diganti namanya menjadi txt swim time. Kita copy paste. Lanjut ke text box yang ketiga, kita cek propertinya txt bicycle time, kita copy. Oh ini nama yang diubah, kita copy paste bicycle time. Kemudian text box yang keempat, properti yang diubah itu namanya juga. Ini txt runtime ya, kita copy, kita paste. Yang selanjutnya ada button. Ya selanjutnya yaitu objeknya button yang diubah nama dan teksnya ya. Namanya menjadi btn entry. Kita copy, kita paste. Kemudian teksnya juga entry. Kita copy, paste. Kemudian event prosedurnya, klik ya, kita cari di kolom coding btn entry underscore klik. Nah itu kita copy, kita blok, copy, masukin ke Word, paste. Ya selanjutnya ada button yang kedua, sama ya, nama dan teksnya juga. Itu button view, namanya pasti btn view, kita copy, taruh. Kemudian teksnya view, copy, taruh. Kemudian event prosedurnya ada di coding btn view underscore klik. Kita blok, yep, copy, kita paste. Kemudian ada button yang ketiga, sama nama dan teks juga yang diubah, yaitu button winner. Namanya jadi btn winner, kita blok, copy, paste. Kemudian teksnya view, oh winner. Kemudian teksnya winner, kita blok, kita copy, paste. Kemudian event prosedurnya btn winner underscore klik, kita blok, kita copy, kemudian kita paste. Selanjutnya ada button keempat, nama dan teks juga, yaitu button save ya. Namanya jadi btn save, kita ke atas, btn save, kita copy, paste. Kemudian teksnya kita copy, paste. Event prosedurnya btn save underscore klik.
kita paste. Selanjutnya ada text box yang diubah namanya. Namanya diubah menjadi text winner. Kita copy, kemudian kita paste di sini. Selanjutnya ada list box. Properti yang diubah namanya jadi list view, lst view maksudnya. Kita copy, kita paste sini. Baik, selanjutnya untuk pseudocode akan dilanjutkan oleh Kak Hana. Selanjutnya yaitu pembagian pseudocode, yaitu dengan mengcopy coding Ctrl A, kemudian Ctrl paste ya. Oke, muncul. Ya oke, selanjutnya kita akan membuat physical design. Nah, bagaimana cara kita membuat physical design? Caranya itu kita ke project yang sudah kita buat tadi, kemudian kita searching di search, cari snipping tool. Nah, kita open dan kita new, kita klik new, kita klik kanan, kemudian tarik sesuai desain yang sudah kita buat. Sudah jadi, tinggal kita copy paste di Word. Nah, seperti itu. Tampilannya seperti ini. Tinggal kita warp text, kita kecilkan. Nah, tidak usah besar-besar, kecilkan saja agar muat yang lainnya. Oke. Ya, selanjutnya kita buat test plan-nya yang berisi tabel test number, input, expected output, actual output, dan pass or fail. Yang pertama adalah normal data atau valid input. Kita masukkan inputnya athlete name Weni, swim time 70, bicycle time 275, dan run time 153. Pada expected outputnya kita ketik juga Weni. Biar cepat kita copy paste bagian swim time sampai run time, pas. Yang kedua, athlete name, touch, swim time 60, bicycle time 280, dan run time-nya 163. Untuk expected output sama, kita tulis touch, dan actual outputnya juga kita paste di bagian expected output dan juga actual output. Pas. Nah, pas ini membuktikan kalau project kita ini berhasil dalam test plan. Yang ketiga, athlete name kita masukkan namanya
Hana, swim time 90, bicycle time 300, run time 183. Expected output sama actual outputnya juga sama, kita ketik, kita copy paste, pas. Yang keempat, yaitu extreme data. Minus ya. Input kita masukkan, kita ketik swim time kurang dari 40. Nah, nanti akan keluar expected output message. Kita buka project. Nah, terus kita running. Kita tunggu dulu sampai muncul formnya. Nah, jika sudah muncul seperti ini pada teks athlete name, kita ketik WNI 30, 260, 125. Nah, terbukti ada tulisan invalid time, please re-entry. Jadi pas ya. Kita berhentikan, kita copy kodenya, tulisannya kita copy ke bagian expected output, paste. Nah, pas. Untuk bicycle time kurang dari 260, message box kita coba running lagi projectnya, kita coba. Nah, jika sudah muncul, kita coba. Jika nilainya kurang dari bicycle kurang dari 260, maka akan ada tulisan invalid time. Nah, selanjutnya ada runtime. Runtime ini ketentuannya kurang dari 125, maka expected outputnya akan keluar message box. Kita running lagi, kita masukkan namanya Maya, swim time 45, bicycle time 280, dan runtime kurang dari 125. Kita tulis 120, reach, dan keluar message box. Terus kita copy ke bagian Word. Kita copy invalid time message box ke tabel expected output dan juga actual outputnya. Nah, maka pas. Kita kasih nomor terlebih dahulu biar urut. Nah, selanjutnya test point ketujuh adalah exceptional invalid input atau wrong.
Nah, kita masukkan di sini in capacity lebih dari 5, maka expected output ada message box. Kita coba running lagi. Nah, kita ketik, kita masukkan data lebih dari INT capacity. Ya, di sini kita masukkan data lebih dari 5 kali, maka akan muncul message box. Nah, kita entry, ada tulisan cannot entry karena melebihi dari INT capacity. Nah, terus kita copy tulisannya pada expected output dan juga actual output. Nah, pas. Dan yang ke-8, yang terakhir juga exceptional atau invalid input atau wrong. Nah, the low score kita coba. Dia 40 swim time, 275 bicycle time, dan run time 153. Kita entry, kita masukkan lagi Fanny swim time 50, bicycle time 279, run time 180. Kita entry, kita coba lagi yang ketiga Vita swim time 55, bicycle time 280, dan run time 185. Kita entry, klik view winner. Nah, di sini pemenangnya atau low score dari swim, bicycle, dan juga run didapatkan oleh Ia. Dengan kita tulis swim sama dengan Tia, nilai skor dari swim 40, bicycle Tia nilai skornya 275, dan run Tia nilai skornya dari run 153. Kita copy pada expected dan juga aktual outputnya. Nah, pas setelah itu kita berhentikan, stop running, dan sudah cukup. Nah, cukup sekian video tutorial dari kelompok kami. Hadza wallahu yar'ana wa yarfazana walhamdulillahirabbil alamin. Thanks for watching. See you next video.